Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wallahu azamun azim. Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubud dunya ra'su kulli khati'at. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah, kilometer 6, Kecamatan Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum ukhuwah Islamiyah yang kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai yang hadir bersama-sama dengan kita, Imam Rawatib Masjid Raudhatul Jannah, dan yang kami cintai, kami banggakan, tadi berhadir bersama-sama dengan kita. Saya dengar selentingan di telinga saya, ada anggota parlemen, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten apa provinsi? Kabupaten Siak dari Partai Amanat Nasional beserta seluruh jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan nikmat dan ridhonya jualah ibu bapa, saudaraku dan saya masih dalam kondisi sehat dan masih bernapas. Kalau masih sehat, masih bernapas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tassalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadaillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Kata Nabi SAW, tidak ada yang beranjak dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama, umur, an umri fima afnah. Umur dengan apa engkau habiskan. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Jasad di dalam tanah pun ditanya dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmu
yang engkau miliki sebagai kekuatan kompetensi di dalam hidup dan kehidupan kita, untuk apa kita gunakan? Dan ini yang paling bahaya, yang keempat, wa an malihi min aina iktasabau wa fima anfaq. Hartamu dari mana kau dapati, untuk apa engkau belanjakan? Orang berilmu bisa mengejawantahkan keilmuan itu dengan baik dan benar, tapi hasil daripada itu apa yang dia dapati dan untuk apa dia belanjakan. Dunia ini dikacaukan dengan segala macam spekulasi dan konspirasi. Kita semua tahu umat Islam ini kan mayoritas di Indonesia. Dunia pun tahu. Tidak ada negara sekaya Indonesia. Dari semua negara yang ada di dunia, tidak ada sekaya Indonesia. Dan Indonesia dikenal sebagai negara yang paling kaya di dunia. Tapi ada satu kelebihan orang Indonesia itu, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Jawabannya sederhana. Negara ini kaya, bangsa ini diberkahi oleh Allah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Di mana ada orang beriman hidup, di situ ada barakah. Tadi sudah dibacakan oleh anak cucu kita, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Dalam aspek realitas kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita berteologi, dalam kompleksitas kehidupan demokrasi, Indonesia ini diberkahi, diberi keberuntungan sebagai negara tertinggi sumber daya alamnya karena orang beriman. Ini pemerintah ini hampir 10 tahun, 1 dekade, 8 tahun lebih totalnya. Sampai sekarang 2022 mau berakhir, memasuki awal 2023. Pemerintah yang ada sekarang ini, rezim yang sedang berkuasa saat ini, dari awal berkuasa sampai mau akhir 2024 enggak ada barakah, enggak pernah diberkahi Allah. Bahkan secara khusus bangsa ini 2 tahun umat Islam merangkak habis-habisan berjuang untuk memperjuangkan keimanan dan hidupnya. Apa sebenarnya keinginan umat Islam? Hanya satu. Keinginan umat Islam itu hanya satu yang mereka inginkan. Apa? Pemerintah harus memberikan kebebasan, keleluasaan bagi kaum mukmin untuk beribadah. Cuma itu yang umat Islam minta. Tidak minta BLT. Betul apa betul? Tidak minta apa itu, BPJS dikurangi. Karena itu semua ciptaan daripada manuver politik, manusia-manusia ambisius yang suka mencintai dunia. Roksu kulit hotian. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan. Para ambisius, masyarakat ini dengar-dengaran, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke masyarakatnya tertib beribadah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kompleksitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, masyarakat Indonesia ini terkenal tertib, penurut, taat kepada pemerintah. Yang suka bikin kekacauan, kegaduhan, keributan, coba perhatikan, evaluasi kembali. Dari awal pemerintah ini sampai sekarang tidak pernah berhenti dengan keributan. Bahkan yang sampai sekarang masih mencuat, masih menyeruak di publik adalah tragedi kematian seorang polisi, tewas di tangan seorang polisi.
Apa masih ada lagi Ustaz? Oh masih ada, lebih berat lagi ke depan ada. Kenapa itu terjadi? Bangsa ini sudah diberkahi oleh Allah. Ulama-ulama sudah memperjuangkan negara ini. Baru beberapa minggu yang lalu kita memproklamirkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan lohor supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Berganti-ganti presiden, baru kali ini kita rasakan luar biasa ujian yang Allah berikan. Ibu bapak kemarin lewati kan masjid ini, saya pikir-pikir juga nggak berani dia sholat kemarin, karena semua diwajibkan untuk calling down, diam, tidak boleh berjamaah, tidak boleh sholat fardu, tidak boleh melaksanakan tarwih, tidak boleh sholat id. 1442 Hijriah umat Islam tak boleh beribadah. Kalau mau ibadah di rumah masing-masing, karena isu obat COVID, isu daripada pandemik Corona and COVID-19. Jadi di samping tidak ada berkah, bangsa ini juga dikepung dengan musibah. Itu dia. Siapa yang harus kita salahkan Ustaz? Mari kita ini sebagai pendakwah tak boleh mengkritisi pemerintah dalam aspek etos dan kinerja pemerintah. Sebagai mubalik, kami tak punya akses, kami tak punya kompetensi, kami tak punya wewenang untuk mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Yang kami kritisi adalah kezoliman sudah terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kami kritisi. Bukan kami benci kepada pemerintah, tidak. Kami adalah bagian daripada masyarakat. Ibu bapa sendiri kan mendengar, melihat di tayangan televisi presiden kita berpidato di depan masyarakat Indonesia begitu luas. Ketua DPR pidato di depan masyarakat Sabang sampai Merauke. Pidato ini kadangkala benar, kadangkala juga salah. Wallahu alam bisawab. Saya sering ceramah sampai ke Riau, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Bahkan ketika saya bebas dari penjara, halal bil halal, usai kita merayakan Idul Fitri, bulan Syawal, saya diundang ke Makassar. 1 bulan saya di Makassar, menyeberangi lautan menggunakan mobil, karena kami berdakwah ini pakai mobil keliling Indonesia. Gotwatun fi sabilillahi aw rakhautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Hanya 3 personil kami berangkat kemana-mana. Dari sejak Allah berikan petunjuk hidayah, kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak, kami melaksanakan tugas mulia dakwah ini dari dulu hanya bertiga. Tahun 2021, dari tahun 2026, tahun 2006, Oktober 11, 2006, 11 Oktober tahun 2006, Allah memberikan kami petunjuk, saya, istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga, our family embrace to Islam, memeluk Islam. Jadi bukan masuk Islam karena mau kawin. Saya, istri dan 3 orang anak, Allah bentangkan hidayah.
menjadi orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil zakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Jadi beruntung kami sekeluarga. Dari kafir Allah kasih hidayah. Kami mengucapkan 2 kalimat syahadat sejak 2006 sampai hari ini. Kami tak pernah berhenti berdakwah. 11 Oktober 2006 sampai sekarang hari ini tanggal 4 Agustus 4 September 2022. Kami tak pernah berhenti menyampaikan dakwah. 2021 absen. 2021 kami tak bisa berdakwah. Bukan kami sakit, bukan kami dilarang, bukan kami menghadapi masalah pribadi, tidak. 2021 kami tak bisa berdakwah karena kami sedang sekolah di pondok pesantren Mabes Polri. Kami sekeluarga tak bisa berdakwah dari tahun 2021 Agustus sampai Desember Januari. Kami tak bisa berdakwah karena kami sedang menempuh pendidikan doktoral di Mabes Polri. Rupa-rupanya banyak juga kawan-kawan saya di dalam Mabes Polri. Sampai ada kawan yang meninggal di kamar saya nomor 10. Kamar saya sama-sama mubalik, meninggal dunia di kamar saya. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Itu dia. Orang mukmin kalau mati, dia tidak mati. Orang mukmin pulang kampung. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tetapi mereka kembali ke negeri asal. Bal yunqalun. Saudara kami meninggal dunia di kamar nomor 10 markas besar polisi. Kami dipenjarakan di sana, kami disimpan di bawah tanah. Penjaranya kebetulan di bawah tanah. Matahari tak pernah kami lihat, siang kami tak tahu, sore kami tidak tahu, pagi kami tak tahu, malam apalagi. Alhamdulillah, enak di dalam penjara, banyak kawan. Kami bisa berdakwah, kami bisa jadi khatib, kami bisa bertindak sebagai imam. Yang di luar kami tidak ketemu si A, kami ketemu si A. Kami tidak ketemu si B, kami ketemu si B. Bahkan semakin banyak kawan-kawan dari pihak narapidana dan juga dari pihak saudara-saudara kita polisi. Oh, ini Ustadz Yahya ya? Iya. Masya Allah, ngeri betul kalau dengar Ustadz ceramah. Di dalam penjara, apa yang kami lakukan? Masya Allah, introspeksi diri, sadar. Ada orang yang masuk penjara karena Allah. Ada orang masuk penjara karena maksiat. Ada seorang artis berkomentar di media televisi. Dia bilang Allah sedang mencobai, sedang menguji iman saya. Saya harus masuk penjara. Padahal sudah nyata-nyata ini ustaz ini, ini artis ini maksiat. Dia melakukan perbuatan maksiat, dia masuk penjara, dia dihukum dan dia katakan, ini katanya ujian Allah. Innalillahi. Yang masuk penjara itu diuji oleh Allah. Kami, saya, Habib Rizik dan para ulama-ulama kami yang sudah pada meninggal, wafat kembali ke rahmatullah. Saya juga hampir lewat juga, hampir kembali ke rahmatullah. Begini nggak ketemu kita malam ini.
Gak bisa bicara, gak bisa ngomong. 4 hari keluar penjara, lidah saya masuk ke dalam. Alamat rumah saya nggak tahu. Hanya karena rahmat dan kebaikan yang Allah berikan, saya sadar, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di Islam ini baru saya masuk penjara. Di agama lama saya nggak masuk penjara saya. Nanti beragama Islam baru saya masuk penjara. Apa maksudnya ibu bapak, saudara-saudaraku? Apa maksudnya? Karena Islam agama yang benar, kami dipenjarakan. Banyak orang Islam di Indonesia ini nggak saling bela kita. Islam berdiri di atas pengakuan jujur. Nggak ada saling bela walaupun satu agama. Salah, salah. Dipenjarakan, ditangkap, nggak pernah lari. Beda dengan orang kafir berkomentar ke Amerika. Keluar dari Islam, si Tai Pudin. Ini Tai ini lari ke Amerika. Tadinya dia orang Islam, dia murtad dari Islam. Begitu dia menjadi sosok yang kafir, dia menjelek-jelekkan Al-Quran. 300 ayat Al-Quran katanya harus dihapus. Nah ini watak orang kafir, penakut, pengecut. Kalau sudah menghadapi masalah, lari. Kami nggak pernah lari. Kalau dipenjarakan karena kebenaran, insya Allah kami tidak pernah lari. Pantang bagi kami untuk menyerah. Ini kebenaran. Melihat situasi dan kondisi semacam ini, Indonesia ini makin rusak. Alhamdulillah, tidak ada ormas Islam, tidak ada organisasi besar yang menolong agama ini. Ibu bapak perhatikan, 3-4 tahun yang lalu, setiap kali ada reaksi umat Islam, setiap kali ada demonstrasi umat Islam, seluruh ulama-ulama dikucilkan. Ulama-ulama dihina, difitnah habis-habisan. Tokoh-tokoh politik Islam diadu domba. Ulama Islam, ulama A dengan ulama B ditabrakkan. Muslim A, Muslim B diadu domba. Waktu itu umat Islam jadi pemain. Setiap kali ada keributan yang dipercakapkan di ruang-ruang publik, tidak ada lain kecuali ulama. Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni dan lain sebagainya. Adakah umat Islam mampu untuk menolong agama ini? Ini agama ini hampir celaka kemarin. Agama ini hampir lenyap di Indonesia. Kalau bangunan sudah miring begini kemarin, masih ada 1-2 ustadz yang memberontak, yang melawan di bawah. Kami hanya bermunajat kepada Allah. Kami tidak kuat, ya Allah, menghadapi kezoliman orang-orang zolim. Kami hanya berdoa, bermunajat, baik kami dalam penjara maupun di luar penjara. Kami tak kuat lagi, ya Allah. Kami menyerah. Hanya Engkaulah yang maha kuat. Bahkan ada doa Habib Rizik itu, baik di dalam dan di penjara, bahkan di pengadilan, beliau katakan, ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya. Allah lihat perjuangan kami, karena kami ada ikhtiar, walaupun kami kalah. Buka yang seluas-luasnya, ya Allah. Buka yang sejelas-jelasnya, ya Allah. Inilah sekarang hebatnya manusia berskenario. Wallahu bima ta'malun basir. Allah maha tahu. Dia bongkar semuanya, terbongkar. Jadi persoalan Sambo dengan Brigadir J ini semua adalah skenario dari Allah. Untuk apa, Ustaz? Untuk menyelamatkan Islam dari perjuangan para ulama dan doa umat Islam. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Nabi SAW, tertibnya dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama.
ilmu para ulama. Untuk menertibkan Indonesia ini diperlukan ilmu para ulama. Yang pertama. Yang kedua, bi ilmi ulama'i bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Supaya yang saudara-saudara baru datang atau pindah ke sebelah sebagian. Saya bilang istri saya, ayo kita pergi ke mall. Datang kami di mall. Pas kami lihat di layar studio itu ada film orang Melayu yang berjudul Mat Kilau Sang Pejuang. Saya bilang ini film orang Melayu, cocok juga di tanah Melayu sekarang. Hai, kita nonton. Nonton kami. Saya tidak pernah serius menonton bioskop. Biasanya kalau nonton bioskop, karena saya orang yang berkeliling bawa mobil keliling Indonesia, kalaupun masuk bioskop, yang betul-betul menonton bukan saya, istri anak-anak saya. Saya justru bikin malu istri anak, karena kali tegur istri. Tegur kenapa? Orang lagi nonton, saya ngorok. Sampai istri saya pukul saya, Pak, bikin malu orang tengok-tengok dari depan. Kali itu saya tidak tengok. Baru kemarin saya tengok betul filmnya sampai habis. Apa yang saya dapati dari hasil film itu? Air mata saya nggak pernah berhenti, sedih menangis. Apa itu filmnya? Film yang menceritakan perjuangan orang Melayu, orang Pahang, orang Malaysia ketika mereka berhadapan dengan tentara British. Mereka berhadapan dengan penjajah dari Inggris. Menghadapi saudara mereka sendiri, banyak dari bagian dari keluarga mereka yang munafik. Tapi tidak seperti Indonesia, Belanda hitam. Sudah merdeka masih munafik. Lihatlah kemajuan orang Malaysia. Apa pernyataan yang paling menarik dari perkataan seorang Mat Kilau? Dari film yang begitu lama, hampir 2 jam. Apa yang saya simak? Apa kata beliau? Kami tak perjuangkan negara ini. Yang kami perjuangkan Islam. Seperti tercabik-cabik jiwa saya, menangis saya. Memang dasar munafik, dasar keturunan munafik, memang munafik. Kata orang tua-tua kita, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Kalau munafik memang munafik. Biar pangkat setinggi apapun, bajingan tetap bajingan. Penjilat memang watak penjilat. Ini. Tapi sayangnya di Indonesia dia cuma sedikit, pengaruhnya kuat karena bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ini nih munafik punya kerja. Makanya dalam Al-Quran dia satu paket. Disuruh oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa bawahum jahannamu wa bi'sal masir. Perangilah wahai Nabi, wahai Muhammad, orang-orang kufar dan munafik. Bersikap keras dengan mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Mereka tidak benci negara Malaysia, sama kita juga tidak pernah benci Indonesia. Ibu bapa pergi hadir di kuburannya 6 syuhada yang tewas, anak-anak FPI yang dibunuh secara sadis. Di sana bukan bendera Palestina, di sana bendera Indonesia. Mabes Polri tidak punya masjid. Di dalam penjara tak punya masjid. Datang Habibana dan anak-anak FPI mendirikan 2 masjid, Rohul Jadid, blok narkoba dan blok pidana umum. Apa kesalahan orang Front Pembela Islam? Semua kami yang berjuang di jalan Allah karena cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tapi kami lebih cinta kepada Islam. Kendati hidup kami dipancung, kami ditembak mati demi mempertahankan Islam. Negara kita ini diberkahi karena agama Islam, bukan negara Islam Indonesia ini, bukan. Kami sadar itu karena kami terdidik dari keluarga kami.
keluarga yang terhormat, ayah, ibu kami. Kami dilahirkan di bumi pertiwi, kami cinta agama ini, tapi kami tidak suka kepada pengkhianat, kepada munafik. Itu yang kami ceramahkan. Lalu kenapa kami dituduh radikal? Semua tuduhan-tuduhan itu dipenjara, tidak terbukti, bebas. Pertolongan Allah atas agama ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku, enggak apa-apa kita silaturahim dengan orang kafir dalam satu kantor. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya satu kantor, bahkan bos saya, majikan saya agamanya kafir, agamanya bukan Islam. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Saya cuma jawab sederhana, fulus, rupiah, dolar, nasi, sayur tidak jatuh dari langit, harus membanting tulang, kerja keras, barulah dapatkan itu. Jadi siapapun bajikan anda, bos anda, tafadhal maskuron, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Islam harga mati. Datang orang-orang munafik, datang orang-orang kafir, mengatakan bagaimana? Orang Islam ini mulai pakai politik identitas. Pakai politik identitas. Politiknya apa? Orang Islam kalau sudah dekat pilpres, dekat pilkada, mulai pakai politik identitas. Apa itu? Politik Islam katanya, politik identitas. Ya kita harus menampakkan diri, saya Muslim, saya 1000% Islam. Kenapa kita malu mengatakan kita Islam? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Benar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar. Tunjukkan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyina wa shodiqina wa syuhada'i wa sohilina wa hasuna fa ulaika rafiq. Masya Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dan orang-orang yang mencintai para nabi, para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perjuangan Islam, para shodiqin, orang-orang yang jujur. Ini bangsa kita ini tidak ada yang jujur. Pemerintah yang sekarang ini, innalillahi. Orang yang alim sekalipun bergaul dengan maling, pasti jadi maling. Orang yang tadinya jujur bergaul dengan penjahat, pasti jadi penjahat. Saya baca di running text, ada tulisan begini, Ma'ruf Amin .2, Wapres Ma'ruf Amin .2 mengajak umat jihad di bidang ekonomi. Saya terus baca nih running text di TV One, mengajak umat jihad di bidang ekonomi. Jihad di bidang ekonomi, ente yang bikin miskin, ente ajak orang berjihad. Negara kita ini kalau kita keliling dari Sabang sampai Merauke, semua usaha-usaha masyarakat habis. Ekonomi umat lagi payah sekarang. Itu. Yang ketiga tadi, apa tadi? Bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syakawatil akniya, kedermawanan orang-orang kaya. Mana lagi ada orang kaya sekarang? Semua pada susah, sulit, masa sulit. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Habis, yang kaya saja habis, apalagi yang miskin. Kios-kios yang kecil, usaha-usaha masyarakat habis rata semua. Tapi kalau ibu bapak penjilat, kalau ibu bapak penjilat rezim ini, insya Allah kaya dan aman. Aman ibu bapak. Ini negara kita ini saya perhatikan begini ya. Ini kasus kematian Brigadir Joshua ini kan, bukan saya mempedulikan agama yang meninggal,
Saya juga tahu persis bahwa Islam itu dalam dakwah itu mempunyai dua komitmen. Hablu minanas, hablu mina Allah. Hablu minanas, Islam mensandarkan diri pada aspek kemanusiaan. Hablu minallah, Islam bersandar pada kekuatan tauhid. Hitam katakan hitam, putih katakan putih, hak katakan hak, batil katakan batil. Di dalam Islam juga, kalau sudah menghilangkan satu nyawa, hitungannya adalah kita telah membunuh semua manusia di dunia ini. Islam akan peduli sampai ke situ. Tapi begitu pengacaranya mau kritisi soal hukum, datang kelompok-kelompok yang melapor. Ini bangsa ini sudah terbiasa apa-apa sedikit lapor. Kendati orang yang sudah salah dibela, orang yang benar dihukum, orang yang benar dilapori. Itu saya bilang tadi, ibu bapak, kalau ibu bapak mau kaya dan aman, dukung rezim ini, insya Allah kaya raya ibu bapak. Dukung. Ini kalau ada yang pendukung rezim jengkel sekali sama saya ini, jengkel betul sama saya ini. Kalau ada yang dukung. Kalau ibu bapak mau susah, lawan, insya Allah. Kalau nggak penjara ibu bapak. Tapi dia pikir-pikir juga mau penjarakan kami. Sudahlah, sudah keluar masuk penjara kami ini. Kami bukan masuk penjara karena kejahatan. Kami masuk penjara karena mempertahankan iman Islam. Nggak akan mundur kan. Satu jengkal pun kami tak pernah mundur. Apalagi saya kesana kemari hanya bertiga. Makanya di pengadilan ditanya oleh hakim, terdakwa selama persidangan, saya perhatikan terdakwa tidak pernah didampingi pengacara. Mohon maaf yang mulia, jaksa penuntut umum, Pak Hakim yang mulia, 15 tahun saya menjadi Muslim dan berdakwah keliling Indonesia, saya tidak pernah dikawal oleh siapapun makhluk. Kalau begitu nanti akan kami berikan PH, penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Semua pengacara sudah saya tolak. Dari TPUA, Saudara Egy Sujana dan kawan-kawan, dari Pak Habib Katiri, semua saya tolak. Siapa lagi? Pengacara polisi Catur Bakti, saya tolak. Jadi Ustadz Jaya nggak mau pakai pengacara. Nggak terbiasa saya hidup begitu. Saya terbiasa bertarung dan mengajarkan umat Islam di mana-mana, bergantung dan bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak pakai pengacara, nggak pernah saya pakai pengacara. Berapapun lamanya hukuman yang hakim jatuhkan, insya Allah hari ini saya terima. Tidak ada eksepsi terdakwa. Nggak pernah saya baca meminta eksepsi pembelaan hukum yang mulia. Saya sudah siap dipenjarakan berapa lama pun. Oh, hakim jatuhkan vonis bukan tinggi, langsung dibebaskan hari itu juga. Terdakwa tidak terbukti menista agama, dibebaskan. Jadi ibu bapak kalau bersalah, mengakulah sama hakim. Kalau ibu bapak bikin pelanggaran, mengaku sama hakim. Iya betul semua hakim. Insya Allah hukumannya paling 25 tahun itu. Saya aja yang bukan dari asli Islam hanya 5 bulan dihukum. Lawan saya Kacek Koswan, itu namanya bukan Muhammad Kacek. Di KTP-nya tidak ada nama Muhammad. Nama yang sebenarnya Koswan. Jadi ibu bapak tertipu selama ini, tidak ada nama Muhammad. Dia satu penjara dengan kita. Jadi bonyok dia di bawah. Sampai Jenderal Napo ditambah hukumannya 1 tahun. Jadi bonyok dia, hina Nabi. Kami hajar dia, tidak sisa di bawah. Tinggal dikasih lari pindah ke penjara lain.
benjol, rusuknya patah, kakinya patah, mulutnya habis hancur karena penista Nabi Muhammad. Tidak ada sisa di dalam penjara, bahkan dikasih makan kotoran. Nah, itulah orang yang menghina Nabi Muhammad harus dikasih makan tai. Kata Nabi SAW, yang aku khawatir dari umatku apabila mereka hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai harga dari orang dimaksud tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya, tai. Makanya yang keluar dari Islam kita rubah namanya jadi Tai Fudin. Namanya Tai Fudin. Lari ke Amerika. Ini juga akan kalau pulang ke Indonesia pasti masuk penjara. Mau lari ke mana dia? Dia akan pulang ke Indonesia, akan pertanggungjawabkan hukumannya. Dengan Cina yang satu ngaku Nabi ke-26, Paul Zhang. Nah, orang-orang begini aman. Orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, yang menghina Islam, aman. Jemaah bertanya, kan siapa yang lindungi Ustaz? Wallahu alam bisawab. Gak berani mereka datang. Makanya jemaah, Masya Allah, kita dikumpulkan oleh Allah di rumah, di Baitullah ini, Raudatul Jannah. Kita saling membagi, saling memikirkan bagaimana ke depan agama kita ini. Saya berkeliling Indonesia 2 minggu lebih. Saya di apa sana, Lipat Kain, Gunung Sari, Lubuk Agung, Gunung Sungai Raja, bahkan sampai ke Kuntu Gemah, menyeberangi sungai dengan menggunakan sampan. Kami sampai ke Kota Lama, berdakwah sampai ke Kota Lama. 3-4 jam kami dari Gemah sampai ke Kota Lama. Spanduk saya dibuat besar-besar. Ini kita di kota, bukan di mana ini? Bukan di pulau, bukan di hutan. Tidak ada spanduk saya. Mungkin enggak, biasanya kan begini, dia nggak berani gantung, dia takut. Iya. Tidak pernah saya lihat kalau ada. Itu di tengah sungai 7 kali 10 besar sekali. Saya tanya kepada Pak Kades, Pak Kades, kenapa yang bikin spanduk di hutan-hutan begini? Siapa yang mau lihat? Monyet yang mau lihat. Inilah Ustaz, karena cintanya kami kepada Ustaz, kami buat spanduk di pinggir sungai. Allahu Akbar, siapa yang mau lihat Pak Kades? Baru dia ceritakan, sudah sampai kami di Kota Lama, jamaah ceritakan, Ustaz, 5 jam ke sana lagi di Aur Kuning, baru kami lihat, kami antar Ustaz Abdus Somad. Kalah saya sama UAS. Saya sudah ke pedalaman sampai ke Kepri, perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai. Ternyata UAS juga sampai ke sana. Ke Kalimantan, pedalaman Dayak, kami suami istri pergi sampai perahu pecah di perbatasan Laut Cina Selatan, Pulau Midai, tembus ke Natuna 8 jam. UAS juga sampai ke sana. Ini yang namanya petarung, ini yang namanya ustaz. Berkeliling Indonesia sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Apa kehidupan mereka di sana? Berkebun, bertani. Mereka menanam sawit, harga sawitnya jatuh ke bawah. Sementara bahan bakar minyak, bensin, solar dan lain sebagainya naik. Umat Islam yang mayoritas ini enggak pernah merasakan krisis, tapi saudara-saudara kita di pedalaman menderitanya. Sampai saya dan istri pakai mobil ke sana, 2 kali saya bolak-balik sampai ke Sungasari. Istri saya bilang, untunglah kami berdakwah ini, saya ikut, saya tidak dalam kondisi hamil. Kalau saya ikut hamil, mungkin di perjalanan sudah lahir tuh anak. Lubangnya minta ampun. Ibu bapak kalau ke sana tak mau lagi balik ke situ. Rusak sekali jalannya, jalan kebun.
Sampai di sana jamaah bahagia sekali menyambut kami. Kami berdakwah sampai ke pedesaan. Apa yang terjadi? Di Sungai Raja itu mayoritas Muslim, tapi sudah berdiri 3 bangunan gereja. 3 bangunan gereja. Kepala desa melaporkan, Ustadz, dia nggak ada jemaatnya, dia nggak ada jamaahnya. Kami yang mayoritas di Sungai Raja inilah orang Islam. Saya bilang, sekarang dia tidak punya jamaah. Insya Allah ke depan, kalau kalian tidak hati-hati, jamaahnya adalah kalian, umat Islam. Betul Ustaz, ada beberapa orang yang sudah mengikuti agama Kristen. Sementara Ustaz dari Pekanbaru, jangankan dari Pekanbaru, kata beliau, dari Kampar tak pernah masuk ke sana. Nggak ada yang masuk ke sana. Mungkin jalannya rusak. Ini dia jemaah. Kami nggak pernah berhenti. Selama kami tadi malam saya ceramah di masjid apa itu? Ya, Raudatul Ibadah, sama nama dengan masjid ini. Jamaahnya juga banyak. Hadir kami di sana. Sudah lama jemaah menunggu, menanti. Bahkan ada yang seorang bapak ketemu saya, ini betul Ustadz Yahya ya? Iya, saya kira bapak di penjara. Sudah bebas Pak. Sudah bebas. Sudah bebas Pak. Jadi beliau tahu saya masih di penjara, belum bebas katanya. Sudah Pak, saya bebas murni, Habib Rizik bebas bersyarat. Ada beberapa kawan, Habib Bahar juga sudah bebas. Ini orang-orang keras semua. Habib Bahar juga satu kampung sama-sama dengan saya dari Manado. Habib Bahar, Rocky Gerung, nah itu satu kampung kami. Angelina Sondak, itu kami sama-sama dari Manado. Cuma Rocky Gerung yang belum masuk Islam. Nah, saya bilang dia tidak usah masuk Islam, biar saja dia kafir. Saya bersyukur ada Rocky Gerung. Pribadinya belum Islam, tapi otaknya Islam. Dibandingkan dengan lain sorban melintang di kepala, otaknya kafir, munafik besar, kibulin. Itu dia. Ini dia tinggal tunggu-tunggu ini, dia tinggal tunggu-tunggu siapa yang jadi presiden, itu dia akan dia jilat. Itu yang akan dia jilat. Ini ibu bapak. Kami kalau mau hidup seperti begitu, Masya Allah, paling kaya barangkali. Kalau mau cari kesenangan begitu. Saya lihat banyak mualaf-mualaf yang masuk Islam gak mau menempuh jalan yang begini. Bahkan saya lihat ada mualaf yang sudah tidak berdakwah, yang dia pikir hanya bisnis. Saya lihat seorang mualaf di foto ini pakai jas. Sudah jadi pendeta lagi rupa-rupanya. Saya sudah lepaskan jas, malah sekarang dia pakai jas, pakai sepatu, pakai jas, tampil menawarkan umroh dan haji. Wah, Allahu Akbar, mantan kafir. Kalau dari kafir masuk Islam, jangan urus umroh dan haji, jangan. Kalau dari kafir masuk Islam, jangan urus masjid, jangan. Kalau dari kafir masuk Islam, jangan berpolitik di partai politik. Jadi kemana Ustaz? Paling bagus dari kafir masuk Islam, paling bagus berdakwah. Kalau dari kafir masuk Islam urus umroh dan haji, itu bukan urusan orang dari kafir. Saya masuk Islam seperti ini, jangan dibilang Ustaz. Sudah banyak Ustaz di Indonesia ini. Ada Ustaz yang lurus, ada Ustaz yang setengah lurus, ada yang bengkok, ada yang bengkok sekali. Banyak sekali. Jadi kami masuk Islam dari kafir, gelar kami adalah muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa, kata Allah, yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Apa tadi Pak antum bilang? Saya mantan apa? Mantan pendeta. Saya mantan pendeta GKI di tanah Papua. Saya bekas pendeta GKI di tanah Papua. Dan kemudian saya juga ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer yang diakreditasi menjadi Universitas Kristen Papua. Mereka sangkali. Padahal dokumen-dokumennya ada jelas di tempat saya. Dan itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah disidangkan kemarin, saya bebas.
Dan apa kata hakim? Semua saya bongkar biodata tadi. Nah, jadi kesimpulannya Pak, setelah saya Islam, bukan cuma mantan pendeta. Di dalam Quran surah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi ketika saya di kafir, status saya adalah binatang. Masuk Islam, mantan binatang. Itu. Jadi bukan cuma mantan pendeta Pak, mantan binatang. Itu Al-Quran yang bilang, Al-Anfal 55. Jadi kalau ibu bapak mau lihat orang yang dari binatang jadi manusia, begitu. Itu Allah yang katakan begitu loh, bukan saya. Yang begini-gini nih, kalau sudah begini dimasukkan ke YouTube, tersinggung, lapor. Sebenarnya yang ditangkap jangan saya, jangan Ustadz Abdul Somad, yang ditangkap Al-Quran. Al-Quran, mengapa kau bilang begitu? Kami mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran. Jadi yang mengatakan kami mantan binatang bukan kami mengikuti Al-Quran. Sama dengan Nabi Isa dan Yesus. Ibu bapak terpengaruh, percaya kalau Yesus Isa. Saya tidak pernah percaya Yesus Isa, Isa Yesus. Saya nggak pernah percaya Yesus adalah Tuhan yang Kristen. Isa adalah nabi orang Islam. Namanya Isa Al-Masih, bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya Yeshua HaMashiach. Isa Al-Masih lahir di Israel. Bahasa yang digunakannya bahasa Hebreu. Kenapa orang Israel tidak mentuhankan Isa Al-Masih? Kenapa agama orang Israel bukan Kristen? Agama Israel Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Nah, sekarang agama orang Islam, agama kita adalah agama samawi. Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad, satu-satunya dalam Al-Quran adalah Nabi Isa alaihissalam. Mim badismuhu Ahmad. Akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus adalah Tuhan Kristen. Silakan, lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Kristen, Nabi kita adalah Isa alaihissalam. Nabi yang menubuahkan, yang membentangkan risalah tentang kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idqala Isa ibn Maryam ya bani Israilah ini rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat wa wasisrum bi rasulil yati mim badismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Kata siapa itu? Dalam Al-Quran dikatakan Isa bin Maryam, Nabi Isa anak Maryam berkata, akan datang seorang rasul mim badismuhu Ahmad. Jadi bukan Yesus. Yesus itu Tuhan Kristen. Nabi Muhammad tidak bisa divisualisasikan. Nabi Muhammad tidak bisa digambar, tidak bisa dilukis. Ibu bapak boleh tunjukkan sama saya foto Nabi Muhammad ada enggak? Ada tidak? Nah, foto Nabi Isa ada tidak? Foto Nabi Isa ada tidak? Ada. Kalau digambarkan sebagai Yesus. Nah, foto Yesus dari Urusalima, dari Yerusalem, orang Yahudi menyebutnya Urusalima karena tidak menggunakan vowel, dia menggunakan yod, alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofres, shim, taw. Itu abjad Ibrani. Jadi tidak menggunakan huruf hidup, huruf vowel, dia menggunakan konsonan. Karena orang Eropa dan Amerika lidahnya tidak fasih, digunakan yod, ye, Yerusalem. Tapi penyebutan yang sebenarnya dia cuma menggunakan vowel, Urusalim.
Yerusalem. Kota di Israel disebut dengan Kanaan, disebut dalam bahasa Israelnya Qonion. Itu. Jadi enggak sembarang juga, hampir sama juga dengan bahasa Arab. Diftongnya itu harus jelas. Nah, inilah susahnya orang Kristen karena tidak paham bahasa Ibrani. Inilah persoalannya. Kitab mereka tidak menggunakan bahasa asli, beda dengan kita orang Islam. Ketika kita membaca Quran harus menggunakan mushaf. Tidak ada terjemahnya. Kami sudah mempelajarinya 8 tahun. Saya sudah buka tutup Al-Quran itu sejak saya masih pendeta. 8 tahun saya buka tutup Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tak bisa diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Jadi saya kaget lihat ini si Taifudin murtad dari Islam. 300 ayat katanya palsu. Palsu dari mana? Saya sudah keliling baca selama setahun, saya baca hatam. Setiap tahun saya baca hatam. Dari Quran suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nas, 114 surat. Setiap tahun saya hatamkan itu. Saya baca dengan menggunakan mikroskop. Saya ingin mencari tahu apakah Al-Quran sama dengan Bible Kristen yang bisa diselewengkan maknanya, bisa diputar balikan ayat-ayatnya. Ada yang kontroversial, ada yang hilang, ada yang bertentangan di antara setiap ayat-ayat itu. Saya mencoba cari tahu. Ternyata sampai 8 tahun saya menggunakan mikroskop. Saya mau ingin cari tahu di mana kira-kira letak kesalahan Bible Kristen, isi Al-Quran, Holy Quran. Karena kitab Kristen itu setiap tahun dirubah-rubah. Matius bilang ke kanan, Markus bilang salto ke belakang, Matius bilang jungkir ke depan. Jadi kitab Kristen itulah yang diutak-atik oleh para pendeta. Baru saya dapat keterangan Al-Quran yang menjelaskan bahwa ahli-ahli kitab mereka dengan tangan mereka merubah setiap kalimat di dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Maka Allah katakan, kembalilah kalian hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kami. Makanya coba ibu bapak lihat, orang-orang yang masuk Islam di Eropa dan Amerika, pendeta-pendetanya orang-orang hebat. Mereka tinggalkan gerejanya, mereka jual gerejanya, dijadikan diskotik, dijadikan sebagai billiard table, coffee house. Mereka jual gerejanya jadi restoran. Itu dia jemaah. Mereka kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Tidak ada orang Islam yang meyakinkan kepada mereka. Mereka orang-orang cerdas. Ini bahkan di Indonesia kemarin, para mu'alaf yang ada di Jawa Tengah, mereka membeli gereja, kumpulan para muhtadin, para orang-orang yang mendapat hidayah, dipimpin oleh Kohani itu, orang-orang mu'alaf yang ada di Jawa. Mereka membeli gereja berubah menjadi Masjid Isa Al-Masih. Dia enggak pakai Masjid Yesus Kristus, karena Yesus Kristus Tuhan Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Saya menjelaskan kepada jaksa di pengadilan begini, baru mereka berpikir betul juga. Ibu bapak tidak boleh buang. Isa itu nabi kita yang ke-24. Dari 25 nabi, golongan para rasul yang dipilih oleh Allah. Nabi belum tentu rasul, tapi Rasulullah sudah pasti nabi. Nabi Isa inilah nabi yang ke-24 yang merisalahkan akan datang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta sengaja mengkaburi sejarah daripada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, maka seolah-olah Nabi Isa ini adalah Yesus Kristus, Tuhan Kristen, supaya kabur pemahaman umat Islam dan mudah diadu domba. Sekarang kita berhenti berargumen, kita katakan Yesus Kristus Tuhan Kristen, Isa adalah Nabi umat Islam. Ibu bapak tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak sah iman Islam kita. Coba-coba saja ibu bapak tidak beriman kepada Nabi Isa, berarti keislaman ibu bapak belum sah, belum Islam sejati.
Kita harus beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan orang Kristen pernah marah sama saya. Saya masuk penjara kemarin itu kan karena bela Ustadz Somad. Ustadz Somad mengatakan di belakang salib ada jin kafir. Itu juga bukan Ustadz Somad yang ceramah, bukan ceramah sesi, bagian daripada tanya jawab. Jamaah bertanya tentang salib di belakang Yesus, Ustadz Somad menjawab, di belakang salib itu ada jin kafir. Memang betul. Di dalam Alkitab Kristen juga menjelaskan begitu. Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang-orang yang tergantung pada kayu salib. Itu dari versi Kristen. Jadi saya bela Ustadz Somad karena ustadz-ustadz di Indonesia ini tidak ada yang bela beliau. MUI pun angkat tangan. Saya bela. Saya katakan, kenapa saya yang keras kalian tidak lapor, UAS kalian lapor. Laporlah, tangkaplah saya Yahya Waloni. Ditangkaplah sama polisi. Saya bilang, Roh Kudus kalian itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus kalian adalah Roh Kudis. Jengkel marah dia. Kitab Kristen Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya katakan kitab kalian Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Spiritus, Capticus. Waduh, memang betul-betul itu yang dibahas di pengadilan. Itu yang dibahas di pengadilan. Saya minta maaf, tapi saya ketawa juga kalau pikir-pikir hari itu. Lucu yang begini. Saya minta maaf kepada orang Kristen karena Roh Kudus kalian saya bilang Roh Kudis. Dimaafkan oleh orang Kristen. Begitu berdebat dalam pengadilan, jaksa dan hakim tanya, ini mana yang ahli, yang terdakwa atau kalian? Bagaimana saya bukan ahli, saya yang mempendetakan dia lapor saya. Tidak bisa. Kami yang berjuang di jalan Allah ini orang-orang terdidik dan punya kompetensi, kemampuan di atas rata-rata, bebas. Saya bilang suruh banyak belajarlah Pak Hakim. Mereka ini anak buah saya dulu. Saya yang pendetakan mereka, sekarang saya sudah jadi Muslim. Ya, saya bilang memang alhamdulillah ya, nanti di Islam saya masuk penjara karena agama ini agama yang benar. Kalau agama yang salah nggak masuk penjara, aman. Karena menegakkan yang batil, iblis setan tidak suka. Makanya ibu bapak kalau melakukan dosa jangan suka salahkan setan, salahkan diri kita pribadi. Amin ya robbal. Kasihan setan itu, sudah banyak dosa lagi ditambah-tambah setan itu. Iya, ya. Jadi ibu bapak nggak usah banyak menyalahkan setan dan iblis. Sama dengan kemarin ada seorang yang dipecat itu, kasusnya Sambo itu, ada seorang polisi berdiri dia bilang Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Innalillahi. Allah yang memberi, tapi yang mengambil perbuatan maksiatmu yang suka bersekongkol dengan orang-orang kafir. Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Janganlah kamu mendengar ajakan orang-orang kafir, sesungguhnya perangilah mereka dengan jihad yang besar. Jadi kalau ibu bapak dengar orang kafir, begitu jadinya. Ada berapa polisi yang terseret sekarang? 80 apa 90 polisi yang terseret. Ada muslim, ada kafir, ada muslim. Inilah kalau mengikuti petunjuk daripada iblis. Sama dengan Barsiso kan, ahli ibadah yang ditipu oleh setan mengaku ahli ibadah. Ditawarkan membunuh saudara muslim, dia enggak mau. Ditawarkan berzina, dia enggak mau. Kata ahli ibadah, setan ini mengatakan, ya sudah, kalau membunuh kamu enggak mau, berzina kamu tidak mau, minum saja hamer, minum saja alkohol. Oh mau kalau itu, ringan. Begitu dia mabuk, dia berzina, dia mau perkosa penjual miras karena dia lihat cantik. Datang suaminya, dipukul suaminya, nyaris mati. Padahal dia tadi menolak untuk membunuh, menolak untuk berzina, tapi sudah mabuk. Ini dia. Inilah pejabat-pejabat kita, mabuk dengan kekuasaan, pangkat jatuh. Kalau saya lihat di TV, Masya Allah,
dari layar televisi hitam sekali di sini. Ada 5 barangkali benjolan hitam di sini. Saya bilang ahli solat juga sebenarnya ini. Tahu ini ahli solat dari mana hitamnya ini? Iya, bisa jadi tanduk di tembok atau apa kan? Iya. Jadi saya terus lihat di televisi ini, kalau lihat di jidat ini ahli solat ini. Kok kenapa bisa jatuh begini? Masya Allah. Nah, itu ibu bapak. Apalagi perempuan-perempuan ini, ibu-ibu. Bu, jangan bikin cerita skenario ya. Di dalam Islam kan Nabi bilang bagaimana? Lil mar'ati syir'ani al-qabri wal zauj. Begitu kan? Apa kata Nabi? 2 hal penting bagi perempuan. Yang pertama adalah kubur, dan yang kedua suami. Kalau suami memerintahkan melakukan kamuflase, cerita bohong, jangan diikuti. Kalau suami suruh ibadah, melakukan kebaikan, harus diikuti. Tapi kalau suami suruh berbohong, bersaksi dusta, jangan ibu. Tidak barokah. Akan ketahuan sejago-jago manusia berkamuflase, sejago-jago manusia berkonspirasi, akan terbongkar. Apalagi ini agama Islam. Ulama yang kamu cubit, orang Islam yang kamu bunuh, lama atau cepat insya Allah akan terbongkar. Dan orang-orang yang mengikutinya akan juga dilaknat oleh Allah. Nanti kita lihat. Makanya ibu-ibu ingat kemarin kan, 4 bulan atau 5 bulan lalu tuh, minta supaya minyak goreng turun. Betul kan? Minta supaya minyak goreng ada, harganya turun. Apa yang turun? Bukan minyak goreng, celana dalam. Munafik punya celana dalam, turun ke bawah. Ade Armando. Ya enggak bu? Masih ada di video saya ini, di HP saya. Tinggal celana dalam, rata pokoknya si munafik. Tinggal 3 lagi yang belum. Denny Siregar, siapa lagi satu? Eko Kuntadi, Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sapatu. Itu bu. Insya Allah lama atau cepat, jangankan munafik, sedangkan orang Islam yang sudah alim saja pasti diuji oleh Allah, apalagi munafik. Lama atau cepat pasti kena. Jangan coba-coba. Ini agama yang benar. Sama dengan saya dulu ya. Saya ini sebelum masuk Islam anti betul orang Islam. Saya punya teman di Papua, Dr. Randus Yap Salosa. Dia sudah meninggal dunia. Yap Salosa ini gubernur Papua. Setiap kali ada umat Islam minta rekomendasi mendirikan masjid, saya bilang sama beliau sebagai gubernur, jangan kasih izin Pak Gub. Kurang ajar sekali saya ini. Saya tidak mau duduk dengan ustadz-ustadz. Kalau ceramah di Freeport, ceramah di Pertamina, saya harus siapkan kendaraan sendiri. Kalau pakai speedboat, saya tidak mau dengan ustadz-ustadz. Kurang ajar betul saya. Ustadz-ustadz pakai sorban begini, saya bilang ini taplak meja. Ya, ustadz-ustadz pakai gamis, saya bilang ini kain pintu. Tanya istri saya. Sekarang saya kok bisa sampai orang tua di Manado, keluarga di Manado, bisa-bisanya kamu anti Islam, kamu masuk Islam. Ini dia. Nah, ini bersyukur kita diberi hidayah, bukan dibenci oleh Allah. Karena kita latar belakangnya adalah kafir, dikasih hidayah. Tapi antum ini bukan kafir, antum orang beriman. Jangan sekali-kali coba-coba bermain-main dengan kesucian Islam. Lama atau cepat insya Allah akan dapat. Nanti kita lihat, akan dapat. Lama atau cepat insya Allah pasti dapat. Orang kafir juga di Indonesia ini, jangan coba-coba antum sembunyikan di mulutmu, di pikiranmu, bahkan di dalam isi perutmu. Akan dibongkar semua oleh Allah. Ini agama yang benar. Jangan coba-coba. Ibu bapak, kalau saya memang anti betul terhadap Islam. Nanti saya ke Israel, saya lihat, oh begini, tidak ada kitab aslinya, tidak ada terjemahnya, tidak ada Injil dalam bentuk aslinya. Kembali saya ke Indonesia, saya melihat Al-Quran, saya pelajari 8 tahun.
Jangankan satu kata, satu titik Al-Quran itu tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Inna syarat dawabih indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Nah, inilah hebatnya Al-Quran. Saya sudah lupa tuh ayat itu beberapa tahun lalu, sekarang teringat. Inna syarat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Al-Anfal ayat 55. Ini nih Al-Quran hebatnya di sini. Adakah kira-kira orang kafir bisa baca hafal kitab Kristen? Saya pernah usulkan dulu di Papua, coba kita bikin seperti orang Islam. Orang Islam bikin musabaqah tilawatil Quran, kita bikin musabaqah tilawatil Bible. Teman-teman pendeta bilang, bagaimana caranya mau baca-baca itu? Saya bilang, kita ikuti nada-nada orang Islam. Saya katakan, kawan, kita akan mengikuti musabaqah tilawatil Quran kalau kita bisa membacakan bahasa Nabi Isa alaihissalam. Bisa kalian? Orang Yahudi saja tak bisa. Orang Yahudi angkat tangan, mereka katakan, kami tak mampu merekayasa semua kitab yang diturunkan dalam isi Al-Quran. Jangankan satu kata, jangankan satu kalimat, kata pun tak boleh kami kurangi. Orang Islam tahu ada kunci tersendiri dalam kitab suci, kata-kata dalam Al-Quran. Itu yang orang kafir tak bisa palsukan. Ini dia Bapak Ibu, keberuntungan kita umat Islam karena kitab suci kita. Amin ya Rabbal. Ini Ibu Bapak harus beriman, jangan percaya. Saya seringkali lihat sudah banyak orang Islam murtad. Enggak, orang Islam enggak pernah murtad. Yang murtad itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik seperti Taipudin itu, Eko Kuntadi. Maka saya sarankan, janganlah kalian mengaku-ngaku sebagai orang Islam. Kalau kalian bela-bela orang kafir, kalian sekaligus murtad. Sekaligus murtad saja. Gentle. Keluar dari Islam, jadi agama kafir supaya kita berlawanan. Jelas warna kalian. Jangan kalian ngaku-ngaku Islam tapi suka menjelek-jelekan ulama-ulama Islam. Keluar dari Islam. Keluar kalian dari Islam, insya Allah satu gereja akan masuk mengucapkan kalimat syahadat. Di Pulau Jawa sana bukan orang murtad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Di Kalimantan, di Sumatera, di Riau, orang mengucapkan dua kalimat syahadat. Semakin Islam ditekan, semakin Islam dihambat, Islam semakin merambat. Jadi ibu bapak, mohon doa kepada kami sekeluarga agar kami tetap sehat dan kuat dalam menegakkan Islam. Amin ya Rabbal. Dan amat sangat penting lagi, doakan 2024 agar ada pemimpin terbaik bagi bangsa kita. Amin. Pak Jokowi sudah turun nanti 2024, apalagi rajal yang di sebelah, Pak Maruf Amin. Ini juga pasti turun. Sedangkan bosnya turun, apalagi ekornya turun pasti. Iya, ya. Pak Maruf turun kembali jadi ulama. Pak Maruf turun kembali jadi ulama. Pak Maruf turun kembali jadi ulama. Udah, yang aminkan itu berarti, ya kan? Masih bisa kira-kira? Oh, masih, insya Allah. Insya Allah masih bisa ya. Nggak usah terlalu banyak berharap, sudah terlalu tua beliau. Ya. Kemarin ditanya mengenai uang haji, kemana Kiai? Datang komentator TV, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Mana Kiai uang hajinya? Ini masih kurang 5 triliun. Oh, itu kan sedang dilola. Maksud beliau sedang dipinjam pemerintah. Ditanya sama komentator Metro Tipu, kemana uangnya Kiai? Itu kan lagi dilola. Dilola itu dikelola. Ya. Siapa yang lola Kiai? Siapa yang kelola? Pemerintah pasti. Itu kan dikembalikan. Ini dia. Kalau bergaul dengan penjual parfum pasti bau parfum. Bergaul dengan bajingan pasti bajingan. Bergaul dengan pendusta pasti jadi pendusta.
Mudah-mudahan kembali betul uang itu. Tapi tunggu saja sampai ayam kencing. Ini Jokowi sudah mau turun. Kita orang Riau ya, orang Sumatera punya pepatah ya, punya banyak falsafah hidup ya. Apa kata orang Melayu? Apa kata orang Melayu? Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak bisa dipercaya. Mudah-mudahan betul saja, insyaAllah. Apalagi spirit kita itu, kekuatan kita, semangat kita adalah Islam. Coba nanti kalau ke Pekanbaru nonton, ibu bapak kalau tak menangis berarti bukan orang Islam itu. Sedih betul kami itu. Karena biar bagaimanapun saudara-saudara kita Malaysia itu, saudara kita orang-orang Melayu, mereka betul-betul berjuang seperti orang Indonesia juga. Cuma di Indonesia biar sudah merdeka, munafiknya masih ada. Yang betul-betul banyak jurus baru. Terima kasih Pak Jokowi. Di era Bapak inilah ketahuan mana emas, mana tai, mana kuning, betul-betul kuning emas, mana kuning karena kotoran. Emas imitase. Jelas setelah Pak Jokowi jadi presiden, ketahuan mana munafik, mana muslim, mana kafir. Nah ini satu persatu mulai ke bawah, mulai surut ke bawah. Islam mulai maju ke depan. Kata Habib Rizik, kita tarik dulu ke belakang, jangan dulu maju kita cooling down, kita tenangkan. Nggak usah masuk campur urusan mau pilpres, kamu ambisi maju siapapun. Kita hanya doa, ya Allah, hadirkan pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab, pro Islam. Kalau dia coba-coba juga mengganggu Islam, habis juga, insya Allah habis lagi. Tapi jangan sampai mereka yang maju ke depan. Siapa Ustaz? Saya dari dulu tetap Prabowo. Ibu bapak Anies Baswedan kan? Enggak apa-apa, Anies Baswedan. Ibu bapak pilih Anies, saya pilih Prabowo. Di saat kita saling pilih, bajingan lagi masuk jadi presiden, gigit jari lagi kita. Ya, doa kita itu dipertajam lagi. Prabowo jadi presiden, Anies jadi wakil, atau Prabowo tidak maju, Anies maju jadi presiden. Tapi Prabowo tetap maju. Prabowo lebih dikenal publik, Anies belum banyak dikenal masyarakat. Ibu bapak mesti tahu, Indonesia ini negara yang luas. Di kalangan kita banyak munafik. Orang kafir jadi kuat karena dorongan bantuan daripada kaum munafik. Awas, hati-hati. Golongan-golongan munafik banyak calon-calonnya. Nanti begitu kita pilih Prabowo, yang sana juga pilih Anies. Ibu bapak saja tahu Anies hebat, apalagi saya lebih tahu daripada ibu bapak. Tidak ada kandidat yang disandingkan sehebat Anies. Kumpulkan 10 kandidat presiden ke depan, semua dibandingkan, disejajarkan, Anies lebih qualified, Anies lebih jujur, Anies lebih paham, baik dalam kompetensi kemampuan beliau sebagai akademisi, pemahaman beliau tentang antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kejujuran beliau, bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Bahkan memimpin Indonesia terlalu kecil, mimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Tapi persoalannya, Anies punya partai apa? Anies tak punya partai. Anies dado pitinho. Sudah budaya di Indonesia, kalau mau jadi presiden, jangankan jadi presiden, jadi kepala desa kemarin di Kotolamo harus pakai bayar. Iyo, ya. Jadi mesti kita sadar diri, jangan jadi keledai masuk ke dalam lubang yang sama. Ulang kita gigit jari. Pilih Prabowo, insya Allah beliau tidak ambisi dan tidak munafik terhadap kehidupan bernegara. Dia bukan politisi. Prabowo itu bukan politikus. Ada politikus yang hadir malam ini, tanya beliau, orang PAN. Prabowo bukan politikus, dia negarawan. Beliau maju sebagai kabinet Jokowi karena memikirkan negara kita ke depan. Terutama yang beliau pikirkan adalah masa depan TNI, karena beliau adalah mantan TNI. Kalau TNI sudah bisa dibayar, habis semua sudah kita. Ibu bapak lihat, perhatikan yang terjadi pada polisi.
Masya Allah. Ini ibu bapak perhatikan, baru kali ini ada kasus yang sehebat ini. Oleh dan sebab itu, mari kita pilih Pak Prabowo. Tidak ada lagi calon kita. Nanti kalau Pak Prabowo sudah jadi presiden 1 periode, dia bilang, "Nis, you next time, silakan pilih, mau 2 periode kamu jadi presiden." Oh, nanti bagaimana Ustadz kalau nanti Prabowo dipasangkan dengan yang lain? Ini bola ini akan jatuh ke tangan Jokowi. Jokowi turun, dia bisik, dia panggil, "Wo, apa Wi?" "Wo, ya Wi." "Ya udah Wo, kamu jadi presiden ke depan." Jadi ibu bapak, artinya begini, berhentilah kita berkelahi-berkelahi. Cebong kampret itu stop. Lelah kita. Kalau sudah beradu di lapangan, nanti ustadz-ustadz kita ini yang jadi sasaran. Serahkan semuanya kepada Allah. Sudah lihat kan bagaimana pekerjaan Allah luar biasa, terbongkar-bongkar semuanya. Berhentilah kita sesama bangsa ini diadu domba. Makanya nonton filmnya besok kalau mau ke Jakarta, entah film dari mana itu, tapi filmnya bagus sekali, mendorong semangat nasionalisme dan terutama semangat kita berislam. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tetap mencintai negara ini, terutama kita mencintai Islam. Allahumma habib ilaina al-iman wa zalli fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghaira uzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah akfala qulubina bi dzikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, jadikan bangsa kami Indonesia ini sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, bentangkanlah kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sedang dalam kesusahan ini ya Allah. Di sisa pemerintahan rezim ini ya Allah, tanamkan adil yang seadil-adilnya dalam menjabarkan, mengejawantahkan konteks kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, bermasyarakat, rumah tangga, bahkan dalam kehidupan pribadi. Segala pergulatan permasalahan yang terjadi di negara ini ya Allah, Engkau yang sudah mengatur semuanya ini. Gantikan pemimpin ke depan, gantikan pemimpin yang akan datang dengan pemimpin yang amanah, jujur dan bertanggung jawab bagi negara dan bangsa ini. Ya Allah, yang amat sangat penting lagi, orang-orang mukmin yang berakhlakul karimah Engkau angkat dari dalam kehidupan kami masing-masing untuk menjadi pemimpin masa depan kami. Ya Allah, kami hidup sebagai bangsa yang berbeda-beda, baik dalam posisi kami sebagai orang yang beriman, orang-orang kafir, suku, bangsa dan bahasa, tetapi kami ya Allah saling mencintai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh dan sebab itu ya Allah, ajarkan kami untuk selalu tahu dan pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan bagi kami. Segala persoalan yang terjadi di bangsa ini ya Allah, inilah karya kebesaran yang Engkau hadirkan demi memenangkan negara dan umat Islam di negara ini. Ya Allah ya Rabbi, kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Masjid Raudatul Jannah, pengurus masjidnya dan seluruh alim ulama, imam rawatib, berkahi mereka dalam keberkahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Demikian seluruh jamaah-Mu ya Allah, limpahkan kami dengan rahmat dan keberkahan-Mu. Hamba, suami, istri dan anak kami akan kembali, lindungi kami ya Allah sebagaimana Engkau melindungi umat-umat-Mu yang ada di Perawang ini. Persatukan kami dari bermacam-macam mazhab yang berbeda ya Allah, dan hadirkan kebahagiaan, hadirkanlah keselamatan dunia hatta akhirat dalam kehidupan kami. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.